wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil laporan kegiatan dari perusahaan kami yaitu Boxcom. Sebelum masuk ke pembahasan, lebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama ada Faridudin Rumi dengan NIM akhir 136. Yang kedua ada Syafwan Nur Fauzan dengan NIM akhir 138. Dan yang terakhir ada saya sendiri Muhammad Hilmi dengan NIM akhir 135. Lalu pada pembahasan awal ada bisnis model Canva. Sini dapat terlihat poin-poin dari key partners, key activities, key resource, value propositions, customer relationship, customer segments, channel, cost structure, serta revenue streams. Lalu laporan kegiatan manajemen operasional. Laporan kegiatan manajemen operasional ini bertujuan mengetahui kegiatan yang dilakukan dalam bidang operasional. Setelah diketahui, akan dievaluasi. Lalu ada perencanaan. Pada fungsi ini, unit usaha merancang jumlah produk yang akan diproduksi dalam skala proses produksi, jumlah bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi, fasilitas yang akan dibutuhkan dalam kegiatan produksi dalam proses pengadaan dan pengolahan bahan baku. Jumlah produk yang dapat diproduksi berdasarkan jumlah serta kemampuan SDM dan sarana prasarana serta dana penunjang yaitu sebanyak 1 mesin atau 12 piece celana boxer jadi. Bahan baku yang diperlukan sebagai berikut yaitu kain spandex, sablon DTF, stiker, serta plastik packaging. Lalu pada laporan kegiatan manajemen operasional yang kedua yaitu proses pengolahan bahan baku. Yang pertama yaitu kain spandex dijahit 100% jadi. Kain spandex ini diberikan kepada tukang jahit, lalu kami menerima hasil jadinya. Lalu yang kedua ada celana jadi, disablon menggunakan DTF. Setelah celana tersebut jadi, kami menyablon celana tersebut menggunakan sablon DTF. Lalu setelah disablon, celana dilakukan proses perapian jahitan. Perapian jahitan ini diperlukan karena adanya jahitan-jahitan yang masih keluar atau jahitan yang kurang rapi. Setelah perapian, celana dimasukkan ke dalam plastik dan siap dijual. Pada tahap akhir ini, yaitu tahap packaging atau tahap final. Lalu yang kedua ada fungsi pengorganisasian. Fungsi ini unit bisnis menyusun pembagian tugas dalam kegiatan operasional berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Antara lain yang pertama, Rumi dan Safwan tugas dalam keuangan dan pembuatan konten. Serta Hilmi saya sendiri bertugas dalam pengadaan bahan baku, promosi, pengawasan proses produksi. Lalu pada kegiatan manajemen operasional ada fungsi penelaahan. Penelaahan yang dilakukan ini berfungsi untuk seluruh kegiatan operasional dalam mengetahui setiap kegiatan operasional sudah sesuai rencana atau belum. Dan itu pada fungsi ini dapat mengetahui apakah hasil dari kegiatan operasional cukup baik. Fungsi pengawasan, fungsi ini dilakukan untuk seluruh kegiatan operasional agar menganalisis seluruh kegiatan operasional dapat berjalan dengan apa yang diharapkan dan terstruktur. Oh, laporan SDM udah kemarin pemasaran. Oh iya, SDM. Baik, selanjutnya ada laporan kegiatan manajemen SDM. Pada perencanaan SDM, perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan kami dilakukan apabila terdapat pemesanan yang melebihi jumlah dari kemampuan SDM yang tersedia. Misalkan terdapat jumlah pemesanan yang melebihi dari 24 piece, maka diperlukan 1 orang pekerja lepas untuk pembelian bahan baku serta pengawasan dalam proses produksi celana. Yang kedua ada penarikan SDM. Penarikan ini dilakukan perusahaan kami mengutamakan terhadap pekerja-pekerja terdekat, yaitu kepada kerabat, saudara, agar karyawan yang terpilih dapat terpercaya dan bisa diandalkan. Dan itu beberapa kriteria juga diperlukan seperti memiliki pengalaman dalam pembelian bahan baku kain. Lalu pada slide ini ditampilkan ada struktur organisasi
dilihat owner-owner, koordinator, dan divisi-divisi produksi, keuangan, dan promosi. Lalu selanjutnya ada laporan kegiatan manajemen pemasaran yang akan dipaparkan oleh anggota saya yaitu Faridin. Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan manajemen pemasaran. Ya, pencet anjing apa ya ini jelek. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan manajemen pemasaran. Untuk matriks SWOT, ada strategis. Anjing, yang mana tolol? Strategis penggunaan oh iya ya. Di sini ditampilkan dalam slide yaitu Analisis SWOT ada strategi. ada strategi strength, weakness, opportunity, dan threat. Gawe gitu. Oke, tak perlu dietanya, tak perlu dibaca dana. Oke, sok hiji dua tilu. Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan manajemen pemasaran. Laporan keuangan. Kegiatan, iya lupa lupa. Lagi. Kok hiji serius. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan kegiatan manajemen pemasaran. Baik, di sini ada analisis SWOT, terus strategis strengths, terus ada weakness, terus ada opportunity, terus ada threat. Baik, next. Tujuan pemasaran. Untuk tujuan pemasaran yang pertama ada meningkatkan penjualan online, meningkatkan penjualan online. Yang kedua ada meningkatkan skor kepuasan pelanggan. Yang ketiga meningkatkan pangsa pasar. Yang keempat menamakan citra merek yang positif di benak pelanggan. Dan yang ke berapa lagi? Memenangkan persaingan, dan terakhir memenuhi keinginan konsumen. Next. Ya, terus ada strategi inti pemasaran, visi bisnis. Jadi yang pertama menjadi usaha bisnis yang memiliki kredibilitas dari masa ke masa dengan ciri khas yang unik untuk ulangi. Strategi inti pemasaran, visi bisnis. Yang pertama ada menjadi usaha bisnis yang memiliki kredibilitas yang masa ke masa dengan ciri khas yang unik namun tetap trendy. Misi bisnis menciptakan karya yang kreatif dan inovatif, dan terakhir ada memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen sehingga banyak yang menjadi pelanggan genap tetap. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Faridin yang telah menjelaskan laporan kegiatan manajemen pemasaran. Selanjutnya di sini ada laporan kegiatan manajemen keuangan yang akan dijelaskan oleh anggota saya yaitu Syafan Fauzan. Saya dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan bagian laporan kegiatan manajemen keuangan. Yang pertama yaitu ada jurnal transaksi harian periode Oktober tahun 2022. Yang pertama tanggal 31 Desember tahun 2022, keterangannya yaitu kas debitnya sebesar 200.000 dan
Selanjutnya yaitu tanggal 31 Desember tahun 2022, keterangannya ada modal kreditnya sebesar 200.000. Yang selanjutnya tanggal 31 Desember tahun 2022, keterangannya yaitu perlengkapan untuk kreditnya sebesar 200.000. Yang selanjutnya tanggal 31 Desember tahun 2022, keterangannya kas untuk kreditnya sebesar 200.000. Selanjutnya tanggal 10 Januari tahun 2023, keterangannya kas untuk debitnya yaitu sebesar 34.000. Dan yang terakhir tanggal 10 Januari tahun 2023 untuk pendapatannya belum ada dan kreditnya 34.000. Jadi total debitnya 434.000 dan kreditnya 434.000. Next. Selanjutnya yaitu ada buku besar. Untuk kasnya yang pertama tanggal 31 Desember tahun 2022, untuk debitnya 200.000 dan balance-nya pada debitnya ada sebesar 200.000 rupiah. Yang selanjutnya tanggal 31 Desember tahun 2022, untuk kreditnya sebesar 200.000 rupiah dan pada balance debitnya sebesar 0 rupiah. Yang terakhir tanggal 10 Januari tahun 2023, untuk debitnya sebesar 34.000 dan pada balance untuk debitnya sebesar 34.000. Yang kedua yaitu ada perlengkapan. Pada tanggal 31 Desember tahun 2022, untuk debitnya sebesar 200.000 dan untuk balance pada debitnya 200.000 rupiah. Yang selanjutnya ada modal. Pada tanggal 31 Desember tahun 2022, untuk debitnya belum ada dan untuk kreditnya sebesar 200.000 dan pada balance kreditnya sebesar 200.000 rupiah. Yang terakhir tanggal 10 Januari tahun 2023, untuk debitnya tidak ada dan untuk kreditnya sebesar 34.000 dan pada balance kreditnya sebesar 34.000 rupiah. Next. Selanjutnya ada laporan neraca. Yang pertama, kas di debitnya ada sebesar 34.000 rupiah. Selanjutnya untuk perlengkapannya di debitnya ada sebesar 200.000 rupiah dan untuk modalnya pada debitnya belum ada dan kreditnya 200.000 rupiah. Yang terakhir ada pendapatan, debitnya belum ada dan untuk kreditnya 34.000 rupiah. Jadi total di debit dan kreditnya sebesar 234.000 rupiah. Next. Yang terakhir ada laporan laba rugi dan cash flow. Yang pertama, penjualan periode tahun 2022 yaitu sebesar 34.000, untuk biayanya sebesar 200.000, penyusutannya P0 rupiah, laba sebelum pajaknya min 166.000, pajaknya 0 rupiah, dan laba setelah pajaknya min 166.000. Jadi pada cash flow IT dan penyusutannya yaitu sebesar min 165.000 rupiah. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Safwan yang telah memaparkan hasil laporan kegiatan manajemen keuangan kami selama periode 2022 dan 2023. Pada laba rugi ini, ketahui kami mengalami kerugian karena penjualan hanya hanya terjual dua perjalanan. Baik, terima kasih Pak Fauzan yang telah menyampaikan laporan kegiatan manajemen keuangan. Ini dapat diketahui laporan laba rugi dan cash flow kami mengalami kerugian karena penjualan boxer kami hanya terjual 2 piece. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf karena kami masih dalam proses pembelajaran. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.